Wah, gara-gara motor capres, anak Vespa, bebek, dan anak moge bakal kepecah nih Bung suaranya di 2024. Bahaya banget ini Bung. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oh ya, gue tuh beberapa hari lalu penasaran untuk ngecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis KPK, LHKPN-nya para capres nih Bung. Kalau gue ngecek nama lu mah udah bisa dipastikan kagak ada di LHKPN gitu ya. Dan lu tahu nggak, gue menemukan satu fakta yang menarik banget nih buat dibahas di Right and Roll. Ternyata para capres ini juga punya motor yang menurut gue sih keren-keren ya. Yuk kita ngomongin motor para capres dan apakah motor mereka akan memisahkan persaudaraan kita sebagai saudara di jalan. Pertama yuk kita cek dulu hasil penemuan gue di LHKPN-nya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres nomor 3. Oh ya, kita bahasnya mundur ya, dari nomor 3 ke nomor 1 tanpa maksud apa-apa nih Bung, biar kebalik aja gitu, biar keren gitu lah kebalik. Dalam LHKPN-nya Pak Ganjar tercatat punya 2 motor, ada VR Scooter tahun 2018 dan Kawasaki IR6N. VR Scooter ini skuter listrik motor anti bensin, ini dibeli Pak Ganjar dengan harga 9 juta. Wow, ini kan motor listrik ya. Pejabat tuh kalau beli motor listrik dapat subsidi juga nggak ya? VR Scooter K1 dirilis tahun 2018 di Gias, Jakarta Bung. Secara tampilan skuter listrik ini emang seperti kebanyakan motor listrik yang lainnya ya. Di bagian stang terekspos gitu kayak motor naked sport. Terus ada visor kecil untuk nutupin speedometernya. Untuk baterainya, VR ini dilengkapi baterai dengan kapasitas 800 watt dan dilengkapi dengan 2 pilihan mode kecepatan Bung. Oh ya, untuk baterainya sendiri dibutuhkan waktu 6-7 jam untuk mengisi penuh ya. Untuk kecepatan maksimum sih VR ini hanya 60 km per jam. Cukuplah buat keliling komplek atau beli galon air gitu ya. Sayangnya gue nggak menemukan jejak digital di internet Pak Ganjar mengendarai si VR Scooter ini ya. Padahal seru nih sebagai salah satu kendaraan politiknya Pak Ganjar. Kendaraan dalam tanda kutip, kan zaman sekarang pemerintah lagi giat-giatnya tuh untuk menjadikan Indonesia zero emission di 2045. Salah satunya ya lewat motor listrik. Kalau kita ngomongin motor listrik emang udah luar biasa banget perkembangannya Bung. Sampai sekarang ada model sport, bobber, sampai yang paling futuristik sekalipun tuh ada gitu. Teknologi yang dibawa juga nggak main-main Bung. Sekarang ada yang top speednya tuh nyampe 200, kan gokil ya. Cuman nggak ada suaranya tetap. Ya boleh juga tuh ya bikin peraturan yang doyan geber-geber pakai knalpot brong gitu, kalau ketangkep diwajibkan aja pakai motor listrik biar nggak bisa geber-geber lagi gitu ya. Narasi yang dibangun terhadap motor listrik oleh perusahaan dan pemerintah bahwa motor listrik ini minim emisi emang mendapatkan validasi dari media secara gencar gitu ya. Tapi tahu nggak lo, ada risiko besar untuk anak cucu kita di masa depan karena industri kendaraan listrik ini. Ya next episode lah gue bahas tentang gelapnya industri kendaraan listrik ini Bung. Biar imbang ya kan Bung. Kan di dunia di mana ada terang, di situ pasti ada gelapnya juga. Balik lagi yuk ke VR Scooter punya Pak Ganjar. Oh ya, lu tahu nggak kalau tahun 2018 itu si VR Scooter ini nih salah satu kendaraan listrik yang udah siap on the road gitu, udah dilengkapi surat-surat. Jadi udah nggak perlu repot lagi gitu, udah langsung aja digas di jalan raya. Tuh motor listrik aja bersurat resmi, masa motor yang lebih gede kagak ada suratnya? Atau banyak yang suratnya tembakan? Ayolah Bung, jadilah warga negara yang baik dengan bayar pajak, karena niscaya pajak kita akan digunakan untuk membiayai Rubicon. Gokil, serem ah. Ngelantur mulu nih gua ngomongnya ya. Balik lagi ke VR ah. Banyak penggunanya bilang tarikan awal motor listrik ini bertenaga banget gitu ya, torsinya cukup besar. Kayaknya emang udah jadi ciri khas motor listrik ya Bung ya. Teknologi lain dari VR Scooter ini ada throttle positionnya Bung. Keren ya Bung ya. Jadi kalau tuas gas aslinya rusak tuh tinggal pencet tombol, motornya tetap bisa jalan gitu. Terus ada lagi teknologi tombol P untuk menjaga motor nggak jalan pada saat posisi parkir. Anjir, keren banget. Selanjutnya Pak Ganjar sebagai calon presiden di 2024 punya motor Kawasaki IR6N tahun 2012. Dalam laporan LHKPN ya, Pak Ganjar membeli sendiri motor ini dengan harga 50 juta. Ini emang moge paling murah ya Bung ya. Banyak yang bilang kalau mau mulai beralih ke moge gitu dari motor 150 atau 250
20 ya mulailah dari motor ini gitu. Sampai saat ini sih emang motor ini dibanderol secondnya dengan harga 50 sampai 80 jutaan Bung ya, tergantung kondisi motor tentunya. Motor Kawasaki Pak Ganjar ini warnanya tuh senada Bung sama partai politik di mana beliau menjadi kadernya ya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Bisa aja Bapak matchingin ya, keren loh, totalitas Pak Ganjar. Motor bergaya Street Fighter ini dibekali mesin 650 cc bertenaga 71 dk di 8.500 rpm dengan torsi 64 Nm di 7.000 rpm. Gokil. Moge murah tapi kenceng Bung. Walaupun secara bobot motor ini berat, tapi kalau udah jalan katanya handlingnya cukup nyaman kok. Salah satu kelebihan paling mencolok Kawasaki ini adalah penggunaan shock breaker belakang asimetris yang dipasang di sasis tubular sebelah kanan. Jadi kalau lo lihat bagian kiri seakan-akan nggak ada shock breakernya gitu Bung. Nah untuk motor yang ini gue menemukan banyak jejak digital Pak Ganjar berkendara naik Kawasaki ini nih Bung. Keren sih Pak Ganjar naik motor ini ya Bung ya, cocok banget gitu, pas banget posisi ridingnya. Gue ngelihatnya gagah banget sih. Beliau bahkan pernah bawa ini motor untuk touring Bung. Ya dengan fakta itu bisa dibilang Pak Ganjar bisa mengendalikan torsi dan tenaga moge ini dengan baik ya Bung ya. Semoga Bapak Ganjar bisa mengendalikan negara ini di jalan yang halus, lurus, walau penuh tantangan kalau Bapak terpilih. Tapi ingat ya Pak, jangan jadi joki terus Pak. Bapak yang harus nentuin jalannya sendiri kalau terpilih. Hihi. Selanjutnya ada capres nomor 2 Pak Prabowo Subianto. Kalau dilihat LHKPN ya, Pak Prabowo ini hanya punya satu buah motor Bung, motor Suzuki tahun 2002. Motor ini beliau beli sendiri dengan harga 3.500.000. Motornya sih cuma satu Bung, tapi mobilnya ngeri, banyak banget. Cek aja lah sendiri, datanya bisa diakses kok. Sayangnya gue tidak menemukan beliau mengendarai motor Suzuki-nya ini Bung di internet. Kayaknya nih ya, yang dimaksud motor Suzuki-nya tuh Suzuki Shogun, kalau nggak Suzuki Smash kali ya. Gue sempet riset beberapa marketplace dengan harga motor segitu tahun 2002 Suzuki ya, yang muncul kalau nggak Shogun ya Smash. Kayaknya ini motor emang nggak pernah dikendarai Pak Prabowo ya. Ya mungkin aja ini motor untuk keperluan rumah tangga gitu ya, buat beli galon, ciki, atau kopi Hambalang favoritnya Pak Prabowo. Nggak mungkin juga kan motor ini dikendarai ke tempat lestari. Wow, gokil. Jokes ya Pak, keren kok tariannya. Saya aja sampai ngikutin terus gitu Pak, simple dan langsung jadi gimmick yang kuat gitu. Keren sih Pak, keren. Yuk lanjut aja Bung ke capres selanjutnya. Gue juga bingung mau bahas motor Pak Prabowo karena nggak tahu itu sebenarnya motor Suzuki jenis apa gitu ya. Yuk kita cek hasil penemuan gue di LHKPN-nya Pak Anies Baswedan. Calon presiden nomor 1 dari kubu perubahan ini ternyata punya 2 motor Bung. Tercatat Pak Anies punya Kawasaki EX250V dan Vespa Sprint tahun 1968. Untuk Kawasaki EX250V ini umumnya kita sebut Kawasaki Ninja ya Bung ya. Kawasaki 250 ini dibeli dengan hasil uang sendiri seharga 50 juta. Lu pasti pada nanya ya, kok gua tahu gitu ini dibeli apa dapat dari mana gitu. Ya karena di LHKPN itu tertulis harta kekayaan para pejabat itu dapatnya dari mana gitu ya. Ya kalau dapatnya dari Ciki pun gitu ya harus ditulis gitu kan. Biasanya Ciki tuh ada hadiah kuaci lagi, ada hadiah mainan atau bahkan uang gitu 1.000 atau 5.000, itu harus ditulis juga tuh. Gue cek di pasaran sih emang harga motor yang keluar tahun 2018 ini kisarannya 40 sampai 60 jutaan gitu Bung ya, dengan kondisi second loh ya. Tapi sayangnya gue nggak menemukan jejak digital motor ini dikendarai Pak Anies. Ya harapan gue menemukan foto Pak Anies lagi pakai motor ini gitu. Kalau kita ngomongin Kawasaki Ninja, ini motor emang jadi salah satu favoritnya para riders gitu Bung ya. Motor sport yang bisa gue bilang secara desain tuh keren banget gitu. Gimana nggak jadi favorit anak muda coba. Motor ini punya mesin 2 silinder segaris gitu, yang punya tenaga 39 PS di 12.500 rpm. Terus torsinya nyampe 23,5 Nm gitu pada 10.000 rpm. Kan gila ya, kenceng juga ini motor. Gue pernah nyoba motor ini Bung, dan menurut gue enak banget gitu ya. Walaupun gambot gitu gede, tapi handlingnya tetap asik. Cuma posisi ridingnya buat bapak-bapak kayak gue agak gimana gitu. Pinggang gue udah gak sekuat dulu, pas turun pegel banget gitu Bung. Gue juga punya keyakinan nih Pak Anies juga nggak kuat naik motor ini lama-lama gitu, jauh-jauh. Pinggangnya sama gue pasti. Seru sih naik motor ini ya, buat San Mori gitu yang durasinya 1 jam itu udah maksimal lah. Kalau lebih, wah gue mendingan naik si Joy aja lah tetap. Oh ya, saking populernya ini motor, komunitasnya sih gokil ya Bung ya. Gue
cek di internet tuh buset, hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Gila kan kalau sampai menemukan Pak Anies naik motor ini gitu. Wow, bisa jadi salah satu kendaraan politik gitu ya. Anjing, kendaraan politik lagi, kendaraan dalam tanda kutip ya. Kan apapun zaman sekarang bisa dijadiin gimmick politik gitu ya. Motor kedua yang Pak Anies punya adalah Vespa Sprint tahun 1968 gitu. Vespa ini didapat secara hibah tanpa akta senilai 50 juta. Ada beberapa sumber yang bilang ini Vespa warisan ayahnya beliau gitu ya. Oh ya, harga Vespa Sprint tahun 68 nih kalau dicek di pasaran gitu ya, di marketplace emang antara 25 sampai 70 juta gitu ya kalau yang masih ori dan kondisinya masih bagus banget gitu, Bung. Nah, beda nih sama Kawasaki Ninja-nya Pak Anies gitu. Kalau Vespa Sprint tahun 68-nya ini banyak banget gue temuin jejak digitalnya dipakai Pak Anies. Kan gue bilang apa? Sepertinya beliau emang lebih nyaman mengendarai Vespa daripada motor sportnya, Bu. Beliau pernah pakai Vespa ini di tahun 2019 dalam acara Vespa Days tuh yang digelar dalam rangka merayakan ulang tahun Vespa yang ke-73. Saat diwawancarai sebuah media, beliau bilang kalau pengguna Vespa adalah orang-orang yang menggunakan kendaraannya dengan rasa. Ini bukan sekedar naik kendaraan, tapi di situ ada rasa. Karena itu buktikan bahwa pengguna Vespa bisa jadi teladan dalam berlalu lintas. Emang paling jago Pak Anies kalau merangkai kata-kata. Pada saat acara tersebut lumayan heboh tuh pas Anies muncul gitu ya, Bung ya, bareng putranya naik Vespa Sprint. Motor asal Italia ini emang luar biasa banget penggemarnya di Indonesia gitu, Bung ya. Mulai dari Vespa klasik sampai yang Matic sampai yang baru-baru gitu. Gue sedikit meriset, paling nggak ada 220-an klub motor Vespa hanya di Pulau Jawa aja, Bung. Hanya di Pulau Jawa tuh ya, belum di pulau-pulau lain. Gila kan, klubnya banyak banget. Kejadian luar biasa menurut gue adalah pas Vespa World Days di Bali tahun 2022 ya, Bung ya. Gila, Bung, itu gue jadi saksi mata betapa banyaknya penggemar Vespa di Indonesia. Bahkan ada temen gue warga negara Indonesia yang udah tinggal di luar itu sampai datang cuma untuk Vespa World Days. Kan gila. Ya nggak kalah menakjubkan sih teman-teman Vespa klasik dari Sabang ya. Pas gue tanya ridingnya berapa lama dari Aceh, dia bilang kurang lebih 3 mingguan lah, Bang. Buset, gue bilang gila, salut banget sih gue. Vespa World Days 2022 seharusnya dilaksanakannya tahun 2020 ya, Bung, tapi sayangnya kena pandemi saat itu. Oh ya, perlu diketahui, Bung, Vespa World Days ini biasanya dilaksanakan di Eropa loh. Tapi tahun 2022 akhirnya bisa dilaksanakan di Nusa Dua Bali. Kan gila ya. Vespa World Days 2022 jadi yang terbesar sepanjang sejarah loh, Bung, karena memiliki beragam rangkaian acara dan diikuti setidaknya 8.500 peserta dari 16 negara. Itu yang resmi terdaftar, Bung. Menurut info yang nggak mendaftar lebih dari itu, Bung. Gila banget sih emang anak Vespa nih. Bahkan ya, Martin Steve, sang presiden Vespa World Club Formula, bilang ini jauh lebih besar dari Eropa. Indonesia emang diakui punya komunitas Vespa terbesar di dunia. Wah, gila sih kalau ngomongin Vespa, emang nggak ada habisnya, Bung, asli. Di industri musik sendiri kayaknya nggak terhitung tuh musisi-musisi yang karyanya terinspirasi dari Vespa gitu ya. Kali ini gue mau suguhin beberapa lagu pilihan gue yang ada kaitannya sama Vespa, Bung. Nomor 1 ada Piknik 72 dari Naif. Wah, band yang paling gua tunggu-tunggu nih reuninya, Bung. Ini juga jadi salah satu lagu wajib di masa sekolah gua dulu gitu, Bung ya. Gimana dengan kalian? Wah, ketahuan dah umurnya. Kalau lihat video klipnya udah jelas gimana Naif tuh deket banget sama kendaraan yang satu ini ya. Cocok banget sih band ini gitu sama Vespa ya, sama-sama punya konsep retro gitu. Gua pernah masukin lagu ini juga di episode traveling sih, karena saking sukanya gua sama ini lagu ya. Lu bisa cek videonya di kanan atas nih. Kalau nonton video klipnya tuh enak banget, Bung, naik Vespa keliling bareng pacar gitu. Waduh, bener-bener mengingatkan gua saat pacaran dulu. Bedanya dulu gua nggak punya Vespa, Bung. Gua pacarannya naik Retro Mini terus nyambung Damri. Tiwas tuku ninja, jebule pilih Vespa. Nomor 2 ada Ninja Oppo Vespa dari Nela Karisma. Tiwas tuku Ninja, jebule pilih Vespa. Wow, ini relate banget sih, Bung, sama zaman.
Lalu bayangin aja Ninja harganya berapa sekarang? Coba lu cek harga Vespa sekarang, kan lebih gila kan, bener gak? Mungkin zaman Nela nulis lagu ini harga Ninja lebih mahal dari Vespa kali ya. Analogi Ninja dan Vespa sebagai barang mahal untuk menentukan pasangan ini sih keren ya menurut gue ya Bung. Ya mungkin zaman itu yang beli Ninja tuh bisa dibilang tajir gitu ya, dan yang beli Vespa ya kalangan menengah ke bawah lah gitu ya. Di lagu ini Nela juga bilang rasa sayang itu nggak semata-mata karena harta, tapi kalau zaman sekarang sulit tuh cari pasangan yang kayak gitu Bung. Ya kebutuhan hidup gila-gilaan, kalau nggak dikejar ya jadinya susah sendiri. Kebutuhan ya yang harus dikejar, bukan kemauan loh Bung. Kalau ngejarnya kemauan mah gampang, tinggal cari gadun aja, udah bisa dipastiin kemauan lu terpenuhin semua. Selain gadun, kalau mau kemauannya terpenuhin gampang kok. Jadi aja pejabat Bung, paling modal berapa ratus juta atau berapa miliar lah gitu ya. Terus kalau udah jadi korupsi aja, itu kemauan hidup lu sampai keturunan lu bakal terpenuhi Bung. Ya kalau ketangkap juga maksimal cuma 5 tahun. Terus uang hasil korupsi juga bisa lu simpen di mana kayak gitu, di Swiss atau di negara-negara yang punya predikat tax haven gitu, aman dah gitu. Begitu keluar duit lu masih bisa buat hidup foya-foya Bung, sampai paling enggak ya keturunan kedua lu dah. Kecuali ini ya undang-undang penyitaan aset tuh disahkan gitu. Nah baru deh tuh pada takut tuh gua rasa para koruptor. Gimana nggak takut, coba dimiskinkan gitu, biar mereka ngerasain tuh makan nasi jinggo sama gorengan satu itu nikmatnya minta ampun gitu ya. Jadi kapan ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia dan terhormat, undang-undang yang tingkat urgensinya di mata masyarakat akar rumput tuh penting gitu segera disahkan. Nomor 3, Hanya Kau dari The Adams. The Adams adalah band yang spesial. Jangan didebat ya Bung ya. Mereka spesial karena nggak terbantahkan. Mereka adalah band power pop satu-satunya di Indonesia yang konsisten dari era meledaknya skena musik independen awal tahun 2000-an tuh Bung. Hanya cukup mendengar sebentar aja intro lagu mereka, udah bisa dipastikan lu udah bisa nebak bahwa ini The Adams gitu ya. Band yang lahir dari kampusnya para musisi keren IKJ ini emang punya ciri banget Bung. Harmonisasi vokal yang terkadang diiringi lead atau sound dari synthesizer-nya tuh enak banget gitu buat dinyanyiin. Di lagu Hanya Kau mereka sih nggak membicarakan Vespa ya Bung, tapi kalau lu lihat video klipnya lagi-lagi jelas tergambar kedekatan mereka dengan Vespa. Di video klip Hanya Kau dari The Adams juga tergambar jelas perjalanan pasangan yang mencari tempat terus meng-capture momen sambil mengendarai Vespanya. Gokil kan. Zaman sekarang meng-capture momen tuh penting gak penting sih, sekedar ada di galeri kita atau menitipkannya di sosial media gitu ya. Ya peran media sosial sebagai perekam jejak digital sekarang emang luar biasa ya Bung. Paling tidak kita bisa menilai sedikit saja seseorang dari rekam jejak digitalnya gitu ya Bung ya. Seperti pada Pilpres inilah Bung, rekam jejak digital masing-masing capres jelas ada gitu. Ada informasi yang memang 100% akurat, tapi nggak sedikit yang melenceng jauh dari fakta. Dan informasi-informasi itu sulit banget dibendung gitu Bung ya. Yang melenceng-melenceng itu maksud gua. Yang bisa membendung ya kita sendiri gitu, harus dicek, terus dicek dan dicek lagi. Oh ya, untuk pilihan capres berdasarkan motornya ini cuman bercandaan gua aja ya. Tinggal balik lagi lo mau milih yang mana. Apakah Pak Anies dengan Vespa Sprintnya, Pak Prabowo dengan motor Suzuki bebeknya, atau Pak Ganjar dengan Moge Kawasaki-nya? Pilih pakai hati nurani ya Bung, biar Indonesia beneran bisa maju, bukan cuman wacana maju doang. Udah, gua gas lagi ya Bung ya. See you.